Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dahlan Hasim MPD selaku dosen pengampu Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya Zahra Dini Lestari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas malam Universitas Pancasakti Kota Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama ada hakikat pendidikan ilmu pendidikan sosial. Hakikat pendidikan ilmu pendidikan sosial atau IPS adalah kajian tentang manusia dan lingkungannya, di mana kehidupan manusia merupakan suatu dinamika yang tidak pernah berhenti dan selalu aktif. Dinamika yang menggabungkan manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungannya sebagai ungkapan jiwa bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan juga sebagai makhluk sosial. Pada dasarnya, hakikat manusia itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia bukan hanya sebagai makhluk biologis, melainkan juga sebagai makhluk yang berinteraksi dengan aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut menghasilkan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan berkembang menjadi disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan, seperti ilmu ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan sesamanya. Dalam kehidupan manusia harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari lingkungannya maupun sebagai hidup bersama. Ilmu pendidikan sosial atau IPS melihat bagaimana manusia hidup bersama dengan sesamanya, dengan tetangganya, dari lingkungannya yang dekat maupun yang jauh. Bagaimana keserasian hidup, bagaimana mereka melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, bahan kajian atau bahan belajar IPS adalah manusia dan lingkungannya sebagai hakikat pendidikan IPS. Latar belakang sosiologis IPS difokuskan pada tempat lahirnya IPS di Inggris dengan nama Social Study. Keadaan masyarakat Inggris tersebut hampir mirip dengan keadaan masyarakat di Indonesia pada masa sekarang, yaitu dengan terjadinya berbagai tindak kejahatan, kurang terjaminnya kaum buruh, individualisme di masyarakat perkotaan, tindak pengobjekan para pengangguran, dan pencari kerja melalui human trafficking, dan lain-lain. Keadaan masyarakat yang demikian mengingatkan betapa pentingnya pembentukan jiwa sosial, yaitu melalui pembelajaran IPS di sekolah, dari Ahmad Nursoba tahun 2012. Yang kedua ada tujuan pendidikan IPS. Tujuan pendidikan IPS tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan berdasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu berdasarkan pada falsafah negara tersebut maka telah dirumuskan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya, dan mencintai sesama manusia sesuai ketentuan yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka tujuan pendidikan harus dikaitkan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang akan dihadapi siswa. Selanjutnya ada fungsi pengajaran IPS. Salah satu fungsi pengajaran IPS adalah mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu, juga mengembangkan rasa kontinuitas dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat ikut memajukan masyarakat sekitarnya. Sebagai contohnya, tradisi dan nilai-nilai dalam masyarakat.
kebudayaan dari berbagai lingkungan, serta pengaruhnya terhadap hubungan dengan warga masyarakat lainnya, pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi oleh masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup IPS. Secara mendasar, pembelajaran IPS berkaitan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya. Pada jenjang pendidikan dasar, ruang lingkup IPS dibatasi pada gejala dan masalah sosial yang dapat dijangkau pada geografi dan sejarah, yaitu yang ada di lingkungan sekitar peserta didik SD atau MI. Pada jenjang pendidikan menengah tinggi, ruang lingkup kajian diperluas. Bobot keluasan materi dan kajian semakin dipertajam dengan berbagai pendekatan, yaitu ruang lingkup kajian IPS. Pertama ada substansi, materi, ilmu-ilmu sosial yang bersentuhan dengan masyarakat. Yang kedua ada gejala, masalah, dan peristiwa sosial tentang kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada karakter pelajaran IPS. Karakteristik mata pelajaran IPS itu sendiri berbeda dengan disiplin ilmu yang lain yang bersifat monolitik. Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu-ilmu seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Rumusan ilmu pengetahuan sosial berdasarkan realitas dan fenomena sosial melalui pendekatan interdisipliner. Baiklah, itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.